Halo Sobat Bincang Energi, kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Hagi di sini, dan tentu saja kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Alroy dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 30 Oktober sampai 12 November 2021. Nah, bener banget nih Alroy. Jadi kita bakal bahas nih berita-berita yang hot seputar mengenai energi. Jadi yuk mari kita simak berita yang bakal kita bahas kali ini. Oke, berita pertama datang dari penyelenggaraan COP26 yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia. Untuk agenda COP26 sendiri diadakan pada tanggal 31 Oktober 2021. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif menyatakan bahwa besarnya potensi bisnis EBT di Indonesia dilihat dari sisi potensi EBT yang belum dioptimalkan. Peluang pertama dan utama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar, diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan. Dengan total potensi 648,3 gigawatt termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Hingga saat ini, baru 2% dari total potensi yang dimanfaatkan. Berdasarkan pernyataan Menteri SDM, pemerintah didorong untuk terus menyediakan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, dengan harga yang terjangkau, dan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat. Kondisi ini sejalan dengan pemenuhan target rasio elektrifikasi hingga 100% pada tahun 2022 mendatang. Tentu ini menjadi peluang besar bagi pengembang EBT karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil bisa begitu mahal, sedangkan sumber EBT tersedia dapat dimanfaatkan secara lokal, tegas Kementerian SDM. Pemerintah sendiri terus memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Rencana umumnya itu penyediaan tenaga listrik atau disingkat dengan RUPTL. Jadi PT PLN Persero menargetkan dari tahun 2021 hingga 2030 memberikan porsi lebih besar kepada EBT. Jadi energi terbarukan akan berkontribusi lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik, di mana 20,9 gigawattnya itu berasal dari sumber energi terbarukan untuk listrik dan atau sekitar 51,6% dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2030. Oke, di berita kedua ini Gi, ada angin segar dari sektor EBT di Indonesia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia itu memiliki potensi EBT yang mencapai 400.000 MW pada 2021. Jika diasumsikan daya terpasang satu rumah sebesar 450 volt ampere, maka kapasitas EBT yang dimiliki negara ini mampu mengaliri listrik kurang lebih 800 juta rumah penduduk. Nah, pemerintah sendiri telah menetapkan target bauran energi primer hingga 2025 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Indonesia menargetkan komposisi bauran energi nasional pada 2025 akan terdiri dari EBT 23%, gas bumi 22%, minyak bumi sebesar 25%, dan batu bara sebesar 30%. Sebagai penanda keseriusan pemerintah, Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmennya untuk penggunaan EBT dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional atau disingkat RUEN. Dalam RUEN disebutkan target energi primer EBT pada tahun 2025 paling sedikit itu mencapai 23% dan meningkat menjadi 31% pada tahun 2050. Dengan patokan tersebut, kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT pada tahun 2025 terus mencapai peningkatan hingga 42,5 gigawatt dan menjadi 167,7 gigawatt pada tahun 2050. Namun target ini hanya tinggal target, ibaratnya itu jauh dari realitas, jadi hingga tahun 2020 itu baru terrealisasi kapasitas pembangkit EBT itu baru 10.467 MW, naik dari tahun 2019 sebesar 10.291 MW. Angka realisasi kapasitas pembangkit EBT pada tahun 2020 itu diantaranya berasal dari pembangkit listrik tenaga air 6.121 MW,
panas bumi 2130 MW, dan tenaga surya itu sebesar 153,5 MW peak. Dan pada tahun 2001 pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit EBT itu mencapai 11.362 MW. Nah, Kementerian ESDM diharapkan dapat memberikan usulan kepada Presiden mengenai skema tarif listrik yang kompetitif dan berkeadilan baik bagi investor dan konsumen yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden Tarif EBT. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga dapat memberikan masukan kepada Presiden mengenai instrumen-instrumen fiskal yang lebih menarik bagi investor dalam pengembangan pembangkit EBT. Serta yang tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus memastikan agar PT Perusahaan Listrik Negara berkomitmen untuk mewujudkan target tersebut. Berita selanjutnya itu masih datang dari KSDM, di mana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (SDM) terus mendorong penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah atau disingkat dengan RUKD. Langkah ini merupakan hal yang penting karena menjadi dasar pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau disingkat dengan RUKN. Hingga saat ini, 7 provinsi telah berkontribusi dalam perencanaan ketenagalistrikan melalui penetapan RUKD. Ketujuh provinsi yang telah menetapkan RUKD tersebut diantaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Bali, dan juga Lampung. Menurut Munir dari pihak SDM, terdapat 2 mekanisme keikutsertaan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Pertama, melalui proses penyusunan RUKN, dan yang kedua melalui penyusunan RUKD. Nah, lebih lanjut, Munir menjelaskan, perencanaan ketenagalistrikan baik RUKN, RUKD maupun RUPTL berlandaskan asumsi dan target. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan dilakukan pemutakhiran secara berkala apabila terdapat perbedaan signifikan antara asumsi dan target dengan realisasinya. Munir mengungkapkan bahwa dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa RUKN ditetapkan oleh Menteri, RUKD ditetapkan oleh Gubernur, dan pengesahan RUPTL oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi bahwa ketenagalistrikan dikuasai oleh negara. Pemerintah mencatat saat ini terdapat sejumlah 55 pemegang saham di wilayah usaha yang sesuai regulasi wajib penyusunan RUPTL dan melaporkan secara berkala realisasi pelaksanaan RUPTL tersebut. Tata cara penyusunan dan pelaporan RUPTL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 yaitu tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi PLTU, di mana pemerintah RI tidak main-main untuk segera keluar dari bisnis batubara. Sekitar 9,2 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap batubara akan dipensiunkan lebih awal sebelum 2030, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, yaitu Arifin Tasrif. Target ini sangat ambisius karena jauh di atas rencana PT PLN yang hanya berencana memensiunkan 1 gigawatt dan bahkan masih lebih tinggi dari yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yaitu 5,5 gigawatt. Selain itu, pemerintah saat ini tengah berupaya mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 mendatang. Dari saat ini capaiannya baru sekitar 11%. Di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021 sampai 2030, penambahan pembangkit listrik EBT pun lebih mendominasi. Pemerintah menargetkan ada tambahan pembangkit listrik baru selama 2021 hingga 2030 sebesar 40,6 gigawatt, di mana pembangkit berbasis EBT mencapai
51,6% atau sekitar 20,9 gigawatt, dan pembangkit berbasis energi berbasis fosil yaitu sebesar 48,4% atau sekitar 19,7 gigawatt. Akan tetapi kebijakan EBT yang digencarkan oleh pemerintah akan berdampak terhadap kenaikan biaya pokok penyediaan listrik hingga menyebabkan subsidi listrik. Oke, berita terakhir datang dari upaya Indonesia untuk menekan emisi karbon hingga 50%. Selain penghentian PLTU batubara, negara kita itu juga berencana untuk menekan emisi karbon hingga 50% di masa depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia itu siap mengurangi emisi karbon sebesar 41% sampai 50%. Hal ini merupakan target terbaru pemerintah untuk berkontribusi dalam menahan laju pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa Indonesia telah siap mengurangi emisi karbon antara 41% sampai 50% dengan syarat ada dukungan internasional yang cukup. Selain itu, target baru pemerintah tertuang dalam peta jalan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau nationally determined contributions. Untuk mencapai itu, Luhut menyebut pemerintah melakukan beberapa tindakan untuk memperkuat tindakan-tindakan adaptif dan program konservasi mangrove serta gambut. Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pesisir seperti pelaksanaan adaptasi berbasis ekosistem dalam pengembangan kawasan pesisir, manajemen mangrove terintegrasi, serta pengendalian pencemaran lingkungan laut. Negosiasi tentang kerjasama internasional dalam pasal 6 Paris Agreement masih mandek. Hal itu, kata Luhut, dapat menghambat negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memobilisasi pendanaan untuk target iklim yang lebih ambisius ke depannya. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol seputar energi baru terbarukan dan berkelanjutan. Bener banget nih, tentunya di sini kita itu juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Hagi dari Bincang Energi. Dan saya Alroy dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.